Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Adapun submaterinya yaitu atom dan partikel penyusunnya. Buku yang kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi tahun 2018. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah melakukan aktivitas pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan atom, menjelaskan partikel-partikel penyusun atom, menjelaskan teori perkembangan atom, serta menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa. Oke, silahkan diperhatikan tampilan pada gambar. Mengapa cahaya pada lampu bisa berwarna-warni? Mengapa cahaya pada kembang api bisa berwarna-warni? Tahukah kamu apakah kulit atom itu? Oke, yang pertama, mengapa cahaya pada lampu bisa berwarna-warni? Harus kita ketahui pada dasarnya lampu-lampu tersebut itu diisi oleh gas-gas tertentu. Nah, ketika gas tersebut dialiri aliran listrik, maka akan terjadi loncatan elektron dalam gas-gas tersebut yang diiringi dengan berpendar atau muncul cahaya-cahaya yang spesifik. Kemudian yang kedua, mengapa cahaya pada kembang api bisa berwarna-warni? Ketika dilakukan pembakaran kembang api, maka unsur-unsur yang ada di dalam kembang api tersebut akan terbakar. Kemudian otomatis temperatur dalam unsur-unsur kembang api tersebut dia akan naik. Nah, ketika unsur-unsur tersebut mengalami kenaikan suhu, maka akan terjadi loncatan-loncatan elektron pada unsur tersebut. Yang dimana ketika meloncat tersebut, mereka diiringi juga dengan berpendar atau muncul warna-warna yang spesifik sesuai dengan unsurnya. Kemudian yang ketiga, tahukah kamu apakah kulit atom itu? Kulit atom adalah orbit dari sebuah partikel yang bernama elektron. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar yang ada di tampilan. Ini adalah model atom dari helium atau He. Di situ ada yang di bagian tengahnya, ada yang disebut dengan inti, kemudian yang berwarna kuning itu adalah lintasannya atau yang disebut sebagai kulit atomnya, di mana di situ juga terdapat elektron juga. Oke. Atom tersusun atas partikel-partikel subatomik, yaitu yang pertama adalah neutron yang mempunyai muatan netral, kemudian yang kedua proton, dia yang memiliki muatan positif, kemudian yang ketiga adalah elektron yang memiliki muatan negatif. Di mana neutron dan juga proton itu terdapat pada inti atom, sedangkan elektron itu terletak pada kulit atom. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti atom dengan kecepatan tinggi sehingga membentuk awan elektron. Pada atom netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, yang dimana massa elektron itu lebih kecil dibandingkan dengan massa proton dan juga neutron. Jadi massa atom itu yang paling mempengaruhi adalah massa dari proton dan juga massa dari neutronnya. Oke, para peneliti berjuta-juta tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu, selalu meneliti tentang atom, di mana muncul beberapa model atom yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan seperti itu, dimana jika ditemukan satu fakta, misalkan ada penemuan teori atom yang dikeluarkan oleh peneliti A, maka teori ini tidak akan digunakan lagi ketika ada muncul teori oleh peneliti B, dimana dia bisa mengungkapkan fakta-fakta yang menjatuhkan dari kebenaran teori yang tadi, yang terdahulunya seperti itu. Akan berkembang terus-menerus, ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang, sehingga itu tadi bisa saja yang sekarang dianggap benar suatu saat atau di kemudian hari bisa dianggap salah, kayak gitu. Kalau ilmu pengetahuan itu seperti itu ya, dia tidak bersifat mutlak. Kalau
bukan seperti ilmu agama. Kalau ilmu agama yang haram tetap haram, yang halal juga tetap halal. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu berbeda. Dia akan berkembang seiring dengan ditemukannya fakta-fakta yang baru yang bisa, misalkan yang saat ini benar belum tentu nanti bisa benar juga, kayak gitu, bisa saja dianggap salah. Nah, untuk model atom ada beberapa ilmuwan, diantaranya ada teori atomnya Dalton, kemudian ada teori atomnya J.J. Thomson, kemudian ada teori atomnya Ernest Rutherford, kemudian ada teori atomnya Niels Bohr, kayak gitu. Kemudian yang sekarang diyakini kebenarannya yang digunakan adalah teori atom modern atau mekanika kuantum, kayak gitu. Adapun yang pertama kita akan mempelajari mengenai model atom Dalton. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat langkah-langkah pada video berikut. Assalamualaikum anak-anak. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum membuat model atom Dalton. Adapun bahan yang digunakan adalah plastisin. Di sini Ibu menggunakan plastisin yang berwarna merah. Kemudian cara kerjanya, kalian buat plastisin ini tadi menjadi bulatan bola yang pejal. Oke, selesai untuk model atom Dalton. Silahkan kalian beri penjelasan model dari atom Dalton tersebut pada LKPD yang sudah disediakan dan jawab pertanyaan yang ada di situ. Menurut teori atom Dalton, dia berpendapat bahwa atom itu sebagai bola yang pejal dan merupakan materi yang terkecil dari suatu partikel kayak gitu yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, kemudian teori ini seiring berkembangnya ilmu pengetahuan tadi, maka ini sudah tidak digunakan lagi. Muncul teori atom berikutnya yang dikeluarkan oleh J.J. Thomson. Untuk lebih jelasnya bagaimanakah model atom menurut J.J. Thomson, silahkan perhatikan video berikut. Assalamualaikum anak-anak. Untuk model atom J.J. Thomson, adapun melalui praktikum ini kalian diharapkan bisa menjelaskan partikel penyusun atom dan menjelaskan teori perkembangan atom menurut J.J. Thomson. Adapun bahan yang digunakan adalah plastisin yang berwarna merah dan juga plastisin yang berwarna kuning. Kemudian untuk adapun langkah kerjanya, yang pertama adalah kita buat dulu plastisin yang berwarna merah. Kita bikin menjadi bulatan bola pejal seperti itu. Oke. Jika sudah berbentuk seperti bulatan bola seperti ini, berarti ini sudah selesai. Kita taruh dulu. Kemudian kita kerjakan yang plastisin yang berwarna kuning. Kita ambil sedikit menjadi bulatan-bulatan kecil seperti itu. Sedikit saja. Kemudian kita bulatkan menjadi seperti ini. Kemudian agak kita pipihkan. Menjadi seperti ini. Lakukan untuk semuanya.
Oke, jika semuanya sudah selesai, yang berwarna kuning tadi sudah dibulati menjadi seperti ini. Kemudian tempelkan secara acak ke plastisin yang tadi berwarna merah. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, silahkan kalian jelaskan model atom J.J. Thomson tersebut maknanya seperti apa pada kolom yang sudah disiapkan di LKPD kalian, dan juga jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD kalian. Menurut teorinya J.J. Thomson, dia berpendapat bahwa atom merupakan bola yang bermuatan positif, dan di tempat-tempat tertentu itu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis pada roti. Jadi dia menyebarnya tidak tentu kayak gitu untuk elektronnya. Kemudian teori ini juga dipatahkan. Berikutnya ada peneliti lagi yang meneliti kayak gitu, kemudian dipatahkan oleh peneliti yang berikutnya, yaitu Ernest Rutherford. Untuk model atom atau teori atom oleh Ernest Rutherford bisa kalian saksikan pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membuat model atom berdasarkan teorinya Ernest Rutherford. Melalui praktikum ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan partikel penyusun atom dan menjelaskan teori perkembangan atom menurut Ernest Rutherford. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum kita kali ini adalah 3 buah plastisin, yang satu berwarna merah, plastisin merah, kemudian plastisin berwarna kuning, kemudian plastisin berwarna hijau. Kemudian kita juga membutuhkan kawat tipis, panjangnya kira-kira 30 sampai 50 cm. Kemudian 1 buah tusuk gigi, dan juga gabus yang berukuran kurang lebih 4 x 4 cm. Adapun langkah kerjanya ataupun yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu kita ambil yang warna merah, kemudian kita bentuk bulatan. Seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang warna kuning, agak lebih kecil ya daripada yang tadi warna merah. Oke, kita bulatkan juga. Yang warna hijau kurang lebih besarnya hampir sama dengan yang warna merah. Oke, kemudian langkah berikutnya, kawat tadi kita bentuk
menyerupai setengah lingkaran kayak gitu ya, hampir lah setengah lingkaran. Kemudian kita masukkan ini plastisin tadi yang berwarna kuning. Dua-duanya kita masukkan ke dalam, kita tusukkan ke dalam kawat. Kira-kira menjadi seperti ini. Kemudian yang berwarna merah tadi kita gabungkan, ikuti juga dengan yang berwarna hijau, kita gabungkan seperti ini. Oke, menjadi seperti ini. Kemudian kita tusukkan, tusuk giginya kita tusukkan ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian styrofoamnya ini tadi kita taruh, kita tusukkan seperti ini. Oke. Kemudian ini kita pasangkan. Oke, seperti ini, menjadi seperti ini. Jika sudah selesai seperti ini, kemudian kalian jelaskan mengenai model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford tersebut pada kolom yang sudah disediakan di LKPD kalian, dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD kalian. Oke. Menurut teorinya Ernest Rutherford, dia berpendapat bahwa atom itu berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan juga pusat massa. Sedangkan elektron-elektron itu berputar mengelilingi inti atom. Nah, teori ini juga dipatahkan oleh peneliti berikutnya, yaitu yang bernama Niels Bohr. Untuk lebih lanjut mengenai untuk kalian tahu tentang model atom oleh Bohr, silahkan saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membuat model atom menurut Niels Bohr. Adapun melalui praktikum ini kalian diharapkan bisa menjelaskan partikel penyusun atom dan juga menjelaskan teori perkembangan atom menurut teorinya Niels Bohr. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum kita kali ini yaitu 3 buah plastisin dengan warna merah, kemudian kuning, dan juga hijau. Kemudian
tusuk gigi, 2 buah styrofoam dengan lebar yang pertama 4x4, kemudian yang kedua kurang lebih 5x5 cm, kemudian 2 buah kawat kecil yang memiliki panjang kurang lebih yang pertama 50 cm, kemudian yang kedua kurang lebih panjangnya 30 cm. Kemudian yang kita lakukan, yang pertama kita ambil lilin atau plastisin yang berwarna merah sedikit, kemudian kita buat menjadi bulatan kecil. Kita buat sebanyak 3 buah. Kemudian yang kedua yang warna kuning lebih kecil ya, sedikit lebih kecil dari yang merah tadi, kita bulatkan juga menjadi seperti ini, sama jumlahnya juga 3 buah yang kuning. Lakukan hal yang sama dengan yang hijau. Untuk yang hijau buat ukurannya hampir sama dengan yang berwarna merah. Sebanyak 3 buah juga. Kemudian masukkan yang bulatan berwarna kuning ke dalam plastisin yang berwarna ke dalam kawat yang panjang. 1 ya. Letakkan kira-kira di tengahnya. Oke. Kurang lebih menjadi seperti ini. Kemudian yang 2 kita masukkan ke kawat yang berukuran 30 cm menjadi seperti ini kurang lebih. Oke. Kemudian kita singkirkan dulu. Yang 3 ini kita gabungkan. Yang warna hijau kita gabungkan. Kurang lebih menjadi seperti ini. Yang merah juga sama, kita gabungkan. Oke, kurang lebih menjadi seperti ini. Kemudian tusuk menggunakan tusuk gigi menjadi seperti ini. Kurang lebih menjadi seperti ini ya. Kemudian siapkan styrofoam yang kecil yang 4x4, masukkan atau tusukkan tusuk giginya, dan juga yang besar tusukkan. Oke, menjadi kurang lebih seperti ini. Kemudian pasangkan yang kecil, yang kawat yang pendek tadi, di styrofoam yang atas.
Untuk yang satunya bersihkan juga. Jadi styrofoam yang di bawah yang besar. Oke, sehingga menjadi seperti ini. Sekarang jika sudah menjadi seperti ini, silahkan kalian jelaskan model perkembangan atom menurut Niels Bohr ini maksudnya seperti apa. Kalian tuliskan pada kolom yang sudah disediakan di LKPD kalian, serta jawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Menurut Niels Bohr, atom itu terdiri atas inti atom yang menjadi pusat atom dan juga pusat muatan positif. Sedangkan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Hampir sama ya dengan tadi yang terdahulu si Rutherford. Cuma di sini dijelaskan bahwa elektron-elektron itu dia bergerak pada lintasan-lintasan tertentu atau orbit tertentu yang disebut sebagai kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau tidak kehilangan energi. Kemudian teori atom ini juga dipatahkan oleh teori atom, atau diganti, istilahnya bukan dipatahkan ya, tapi ralat ya, tapi diperbaharui seperti itu oleh teori yang lebih baru lagi, yaitu model atom modern atau mekanika gelombang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pada tampilan untuk model atom modern seperti itu. Nah, di situ dinyatakan bahwa atom itu tersusun atas partikel subatomik, yaitu proton, neutron, dan juga elektron. Hampir sama dengan yang terdahulunya ya. Cuma di sini dijelaskan bahwa neutron dan juga proton itu membentuk inti yang padat yang disebut sebagai nukleus atau inti atom. Kemudian elektron itu bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan dari cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron itu tidak dapat ditentukan. Jadi kita tidak bisa menentukan letak-letak dari elektron tersebut itu berada di seperti gimana. Berbeda dengan yang tadi Niels Bohr itu ada aturannya ya, ada di kulit pertama isinya berapa elektron, di kulit kedua berapa isi elektron tersebut, begitu seterusnya. Cuma kalau di sini dia tidak bisa ditentukan kalau pada model atom modern. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang ada di LKPD kalian bisa membacanya.